Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa 10120909115B. Program studi manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah konsentrasi manajemen sumber daya manusia, manajemen kinerja. Dosen pengampu yaitu Pak P. Pulu Kuryana SE MSI. Di sini saya akan menerangkan mengenai sedikit tentang manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja. Penggunaan rasio finansial secara tunggal tidak lagi mencukupi untuk menganalisis kinerja perusahaan. Diperlakukan sistem manajemen kinerja yang baru untuk mengakomodasi perubahan lingkungan persaingan di dunia usaha. Sistem manajemen kinerja kebutuhan akan perubahan. Akan perubahan yaitu memenangkan keinginan dan kebutuhan dari setiap stakeholder yang terdiri dari penanam modal, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat lainnya. Sistem manajemen kinerja isu dan isu-isu terkini, yaitu revolusi konsep keberhasilan, kemudian pengukuran kinerja versus strategi perusahaan, kemudian agenda sosial, selanjutnya ada sifat tak berwujud, kemudian ada kekuatan dan kelemahan teknologi informasi, kemudian ada krisis dalam pengukuran kinerja, selanjutnya ada krisis pengukuran, kemudian ada biaya pengukuran kinerja. Kerangka dari sistem manajemen kinerja yaitu ada BSC, PRINCE, 6 Sigma, NDNKA, SMART, PMT, VWCM, KVMM. Mari kita jelaskan mengenai yang pertama BSC. BSC pada intinya Balance Scorecard atau BSC, singkat BSC, merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Berbeda dengan strategi manajemen pada umumnya yang lebih cenderung memiliki konsep yang sederhana. Berbeda dengan strategi manajemen pada umumnya yang lebih cenderung memiliki konsep yang sederhana. Metode Balance Scorecard BSC menggunakan pendekatan yang lebih integratif dengan mengubah misi dan strategi organisasi menjadi tujuan ukuran-ukuran yang lebih berwujud. Tidak hanya menetapkan ukuran finansial, metode Balance Scorecard di BSC juga dapat menentukan ukuran non-finansial seperti pada sektor pelayanan publik. Kemudian ada VRISM, Performance PRINCE adalah pengukuran kinerja inovatif dan kerangka manajemen kinerja. Kelebihan dari kerangka kinerja yang lainnya adalah performance meliputi semua stakeholder organisasi atau perusahaan. Secara prinsip, stakeholder tersebut meliputi investor, pelanggan, karyawan, supplier, dan masyarakat. Kemudian ada 6 Sigma. Menurut American Association of Quality, Six Sigma adalah sebuah tool atau cara perusahaan dapat mengembangkan kapasitas proses bisnis. Tujuan metode ini adalah meningkatkan performa, menurunkan kemungkinan kesalahan. Pada akhirnya Six Sigma mampu mewujudkan proses sebuah perusahaan
yang kualitasnya produksinya lebih baik, meningkatkan keuntungan dan bahkan meningkatkan semangat karyawan. Kemudian ada MBNKIA, Malcolm Blanchett National Quality Awards. MBNKIA merupakan salah satu tool yang dapat digunakan untuk mengukur keefektivitasan kinerja organisasi secara keseluruhan, baik perusahaan, organisasi pendidikan, maupun kesehatan. Kriteria pendidikan Malcolm Baldrige untuk kinerja yang excellent merupakan dasar untuk melakukan self-assessment suatu organisasi guna mendapatkan awards dan memberikan feedback kepada organisasi. Kemudian ada SMART, Strategy, Measurement, Analysis, and Reporting Technology. SMART juga dikenal sebagai piramida kinerja, adalah sebuah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan sebagai hasil tradisional seperti pemanfaatan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan variasi keuangan lainnya yang sangat terbatas. Selanjutnya ada VMKIA. Kuesioner pengukuran kinerja VMKIA membantu manajer untuk mengenali peningkatan kebutuhan bisnis mereka dan membuat jadwal untuk mereka. Kemudian ada VCM, perusahaan manufaktur yang berkelas dunia harus memiliki standar yang lebih tinggi baik dari segi kualitas dan kinerja daripada perusahaan manufaktur biasa. Akan tetapi, sistem pengukuran yang ada tidak mampu mengakomodasi pengukuran kinerja pada perusahaan manufaktur kelas dunia. Selanjutnya ada KPML, walaupun kinerja didefinisikan sebagai sebuah tingkat pencapaian tujuan yang baik, nilai lainnya bagi seluruh stakeholders dapat dioptimalkan. Hubungan biaya dan kualitas menggambarkan hubungan nilai pelanggan membutuhkan kualitas tinggi dengan biaya yang memadai. Hubungan antara kualitas dan waktu merupakan hubungan layanan. Kualitas pembelian dan waktu yang diperlukan untuk pembelian. Berdasarkan ini, dimensi dan hubungan yang berbeda dari biaya, kualitas, dan waktu sulit dioptimal secara bersama. Struktur hierarkis didasarkan pada konsep Rambler dan Birch yang ditetapkan 3 tingkat kinerja perusahaan, organisasi, proses, dan orang-orang. Baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan mengenai materi manajemen kinerja pada pertemuan bab ke-1. Mohon maaf apabila ketika saya pribadi menyampaikan banyak salah dan tidak memakai kata baku yang seperti biasanya. Itu murni dari kesalahan saya, dan saya pun tidak luput dari salah. Yang paling benar merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para dosen Pak Pulung yang sudah mengajar bersama saya di konsentrasi manajemen sumber daya manusia, manajemen kinerja. Berkata, mohon maaf bila saya menyampaikan banyak salahnya, mohon dimaafkan.